Berapa tuh dijual telurnya? Saya nggak tahu, dia banyak. Ayo, gimana bro? Nggak salah kan? Yang bawa tema. Jadi Quran nggak salah kan? Enggak. Saya yang bawa tema. Kok koin saya nggak naik-naik? Waduh. Makanya kamu harus lobby di bawah, lobby. Ya ngapain temanya tuh filsafat? Langsung aja tuh the point. Ini Alkitab, ini Quran gitu. Oh, enggak bro, bener kan nih Amumba bertelur. Harus kawin dulu, baru bisa. Langsung tahunya kalau semuanya itu tidak dilahirkan berpasang-pasangan, itu dari mananya? Aku mau nanya cara dia berkembang biak dong bro, ketahuan dong. Kalau setan, kalau iblis berkembang biaknya goyang kaki, goyang tarik di kiri kanan. Itu bertentangan nggak Pak dengan ayat itu loh maksudnya Pak Billy tadi. Di ayat Bapak kan tertulis berpasang-pasangan. Bagaimana dengan hewan amuba? Di mana mahanya? Itu loh maksudnya Pak, singkatnya gitu loh. Ya berpasang-pasangan di sini juga kan yang dibilang itu kan kayak diciptakan siang dan malam gitu. Amuba? Amuba ada Pak Muba dengan Bu Muba. Ya, Jadinya Aku Sofi lawan, aku nggak mau tahu ya. Ada mau ditanya Bang? boleh gitu. Amuba itu ada yang namanya di sini kita ada salah satu ya. Di situ ada yang sel manusia itu ada bentukan juga. Itu selalu berpasang-pasangan. Jadi kalau semuanya kita menciptakan suatu unsur, kalau cuma satu unsur aja gitu, tidak bisa membentuk makhluk hidup gitu ya. Untuk makhluk hidup aja untuk tercipta menjadi sebuah material aja itu dibutuhkan suatu simbiosis mutualisme untuk membentuk sebuah organisme gitu ya. Sampai terbentuklah sebuah sel gitu ya. Itu aja dia terciptanya materi itu dibentuknya itu berpasang-pasangan gitu. Jadi kita bicara tentang ketuhanan, tentang Allah yang menciptakan. Sebentar bro. Kamu tahu nggak cara berkembang biaknya amuba? Jelas tahu dong gitu yang namanya apa? amuba. Gitu. Gimana caranya? Berkembang biak. Dengan cara? Membelah diri. Nggak tahu bro. Ya, cuman ya asal tahu. Gimana dia sebelum dia membelah diri gitu ya. Jadi sebelum dia membelah diri itu dia butuh yang namanya pembuahan. Okay. Pembuahan. Aduh silakan Bu siapa Pak Jonto atau siapa aja lawan Pak ini. Aku pusing, aku kembali dulu. Pak Mikir deh yang kayak begini. Oke, jadi waduh. Aku paham. Aku paham silakan Pak. Banyak filsafat yang mengurai. Sekarang butuh pembuahan. Yang membuahi siapa? Kayak berpikir. Ya percuma kalau semuanya kita mau bicara biologi sambil tidak paham biologi sih agak repot sih Pak. Itu tapi bisa di. Oh kalau Allah paham biologi nggak, Bang Tona? Allah mau paham biologi nggak? Allah. Tahu nggak kira-kira dia tentang biologi? Enggak gini deh. Aku ibu gini nih. Aku nggak berani. Enggak, aku tanya. Kan kau mengatakan kita nggak paham biologi. Enggak, ibu percaya dulu. Bukan, aku tanya, kalau Allahmu itu pinter biologi apa enggak? Allahmu pinter biologi enggak? Kalau semuanya ibu nggak percaya, dia nggak percaya biologi. Dijawab dia. Bukan. Ini, ibu percaya dulu nggak? Kalau semuanya ibu percaya sama Allah. Aku tanya. Loh, kita ini kan diskusi lintas agama, bro. Tugasmu lah yang membuat kita percaya. Betul nggak, teman-teman? Tapi aku butuh jawaban, ibu percaya atau tidak. Oh, kamu aja tadi nggak bisa membuktikan kok bagaimana kita bisa percaya. Aku jawab. Contohnya begini, Tona. Lu mengatakan, kamu percaya alien nggak? Nah, nggak ada buktinya kok kita suruh percaya. Buktikan dulu dong. Aku menjawab itu sesuai dengan. Enggak, aku tanya dulu. Allahmu tahu. Aku tanya, kamu tahu Allahmu itu tahu nggak tentang biologi?
Kalau seumpamanya ibu tidak percaya dengan Allah, saya bakal jawab kayak gini. Saya bakal bilang, Allah itu maha Ini mengetahui. aneh ya. Ya, Kan saya elu yang meyakini. harus membuktikan. Karena aku bisa membuktikan dari Alkitab. Kok kamu nggak bisa buktikan dari Quran? Ya, kok di Al-Quran gitu, Allah maha mengetahui. Udah tertulis di situ, Allah maha mengetahui. Iya, berarti Allah mau tahu tentang biologi nggak? Gue mau tanya tentang biologi nih. Segala hal, gitu. Segala hal Allah mengetahui. Oke, Allah mau gitu. tahu tentang biologi. Serius? Iya. Mau kamu revisi nggak pernyataan kamu? Oke, Segala saya hal tanya dulu, saya. termasuk biologi. Sabar Bu, sabar Bu. Pasti. Sabar ya. Ini sudah masuk ke pengertian tentang Allah. Kamu tahu Allah itu siapa? Allah itu, ini kita singkirkan kata biologi ya, kita ganti dengan kata kehidupan. Oke. Allah mau tahu nggak tentang kehidupan? Itu yang ditanyakan oleh Ibu Sofiatul. Ya, jelas tahu lah. Karena dia yang menciptakan kehidupan. Ya makanya jawab tuh harus jujur. Ibu Sofiatul minta kejujuranmu, makanya kamu jangan membantah-membantah gitu. Simpel. Bang Tona. Iya. Bang Tona. Iya. Pernah nggak sampean berpikir kenapa sih orang Kristen itu nggak mengakui Allahnya SBT-nya Islam? Ayo lu. Tidak mengaku. Bro, Pernah nggak Anda kamu berpikir kenapa Ajaran sih ini- orang Kristen itu nggak mengakui? Tidak mengakui Allahnya atau tidak mengakui ajaran Islamnya. Allahnya Islam. Pernah Tidak. nggak Anda berpikir begitu? Kalau dari saya gitu, kenapa dia harus meyakini Allah kalau semuanya dia tidak bersahadat? Ini kalau kasih saya ya, buat apa orang itu untuk meyakini Allah? Gitu tuh. Saya perlu memikirkan orang yang tidak percaya sama Allah gitu. Kenapa? Enggak. Gitu. Enggak, kalau sampean berpikir begitu, apa sih gunanya yang namanya Muslim itu misionaris kalau dia enggak berusaha meyakinkan bahwa Allahnya SBT itu adalah Allah yang benar gitu. Kita cukup memberitahu gitu ya. Yang namanya dakwah ya. Itu yang namanya dakwah itu kita memberitahu kebenaran bahwa ini. Kalau saya memberitakan Allah itu menciptakan. Itu masuk filsafat, bro. Itu masuk filsafat. Itu masuk filsafat. Oke. Kita nggak memaksa dong gitu loh. Kita Ya, nggak boleh oke. Iya, itu masuk filsafat, bro. Itu Oke, masuk oke. filsafat. Oke. Bro Tona. Kataan kamu Allah itu maha tahu kan? Iya, Kunci itu ya. Ini aku bacain At-Taubah 16 ya. iya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja dalam kurungnya, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman orang yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini Allah tidak tahu. Kok bisa? Coba kau baca At-Taubah 16. Atau 16. Kenapa Allah dikatakan belum mengetahui? belum tahu. Aduh bro, kena mental nih. Kena mental apa mental? Mental lah. Ayo lu. Kan hanya itu aja loh di Quran surah berapa ya dikatakan kamu akan menang nih ke dua orang melawan 20 orang katanya gitu. Abis itu kan Muslim pergi perang kalah. Terus ayat berikutnya direvisi sama Allah. Oh enggak, karena Allah belum mengetahui kalau kamu itu terjadi maksudnya kurang iman kayak gitu kan. Terus Allah merevisi harusnya kamu bisa menang itu. Sorry, dia pertama mengatakan satu orang itu bisa melawan 200 orang. Terus kalah nih Muslim dalam peperangan. Terus ayat berikutnya direvisi karena Allah belum mengetahui bahwa kamu tuh ada kekurangan, maksudnya kurang iman di kamu. Jadi kamu kalah. Kamu harusnya 1 melawan 20, katanya gitu. Jadi ayat sebelumnya sama ayat berikutnya tuh udah terjadi revisi loh. Gimana tuh bro? Karena Allah belum mengetahui. Pusing gak sih lo? Gue aja pusing. Gimana sih Tona nih? Katanya Allah maha tahu. Kok
Allah tidak tahu At-Taubah 16 ya bro, catat ya bro. Tapi di Oh, At-Taubah catat 16 tuh. itu aneh Pak Billy, Pak Mikir. Karena itu kan dikatakan Allah belum mengetahui, tapi terus di bawahnya dikatakan Allah Maha mengetahui. Allah Maha teliti, bukan Maha mengetahui, Maha teliti. Oh, Terperinci lagi. Gimana nih bro Tona? Allah Maha tahu nggak nih? Pernah kalau terlalu berat materinya kita turunkan pertanyaannya. Gak apa nyantai bro, santai aja bro. Santai aja. Kau kirim aku 5 aja koinnya. Kalau Aku tarik. kalau turunkan lagi jatuh ke filsafat bang. Kalau turun lagi Iya. jatuhnya ke filsafat. Nggak Ini ngikut yang dia. masalah. Bang Yang Tonanya tadi nggak aja, ngikut. yang tadi Mana aja, Bang Johan? yang saya Ucapan bilang dari tadi. orang kafir ya, gitu loh. Dia menjelaskan dari orang-orang yang kafir gitu, belum selesai. Selesai lagi. Tapi yang jelas itu tertulis Allah tidak mengetahui. Salah lagi itu tulisannya. Orang-orang dari kafir itu menyebutkan Allah itu tidak mengetahui gitu loh. Ini perkataan orang kafir. Jadi Masya Allah. Itu perkataan Allahmu. Nabi Muhammad Mengatakan Allah itu Loh, itu bukan orang kafir yang maju berjihad. Jadi Allahmu belum mengetahui siapa yang akan maju berjihad. Gimana sih? Dia meriwayatkan gitu. Jadi dia Allah meriwayatkan. Oh, tukang gosip nih sekarang. memantul suaranya. Kok mantul? Ada mental bukan mantul bro. Iya, suaranya berulang-ulang. Berulang-ulang ya. Ya baca lagi At-Taubah ya 16 ya. Allah belum mengetahui ya. Oke, kembali ke tema. Ya, kembali ke tema. Ambil ballpoint, catat. Catat di situ ya. Nomor 1 filsafat, nomor 2 Allah, nomor 3 Tuhan, nomor 4 tuh iman. Yang tadi kalian bahas, kalian silakan merenungkan. Filsafat, Allah, Tuhan, dan iman. Yang tadi kehidupan itu, yang tadi Ibu Sophia betul tanya tentang biologi itu masuk kategori Allah. Katanya katam Quran, katam hadis. Ini beberapa pertanyaan. Masalahnya yang di Pusing. Bang Tona. karena setiap saya menjelaskan di sini gitu. Saya khawatirnya itu di sini. Bang Tona. Boleh nggak Halo, kita Bang maju Tona. naik lagi? Ini maksudnya ini suaranya bantu-bantu. Jadi gimana bro? Kita banyak berikan waktu dan kesempatan, Bang. Ayo Bang, nggak jangan terlalu tertekan ya Bang ya. Enjoy aja. Enjoy bro. Ketawa aja bro. Tertekan stres. Boleh nggak kita ngomongin yang umum-umum nih? Kenapa kamu percaya Iya, kepada berat Allah? dia. Benar, berat dia. Gimana Bang Tona? Ini nah kita dari ya gimana Bang Tona? Mau siap nggak tuh? Oh, Iya itu aja. Ini Yang umum-umum kan aja. Ya yang umum aja, ini berat dah kalau saya lihat ini Bang Tona udah berat. Aduh. Gimana kita lagi bang. Dia. Bang Dona kemana? Ini gara-gara Bang Billy ini. Hilang lenyap. Ini kayaknya ya Muslim itu. Kasih aja. Pak Billy, Terlalu berat. ada yang punya Iya. lu tahu nggak jurus Naruto Kage Bunjit Nonjitsu. Tiba-tiba langsung hilang. Aduh, kena mental Ini itu. jurus Naruto. Namanya Aduh, jurus gara-gara Bang Kage Billy Bunjit ini. Nonjitsu.
langsung hilang. Aduh, jangan juga gara-gara gua dong, gara-gara Oktober 16 gitu. Itu kayak gua dulu waktu karyawan, waktu gua masih Ya, karyawan begitu. Kamu cari ilmu Kalau lagi dulu. ini 2-3 menit langsung kamu di hilang. situ cari ya. Kamu Iya, di minum situ, kopi dulu, minum nanti kopi kami dulu. naik lagi. 4 menit. Minum kopi, Minum kopi, biar sarapan, gas. ya. Jangan Siapkan keluar kipas. dari tema ya. Temanya filsafat, Allah, Tuhan dan iman. Oke, itu temanya. Silakan Banyak kamu kali naik. temanya. Nanti baru kamu naik. Ya. Iya, jangan keluar dari tema, Bu. Filsafat, Allah, Tuhan dan iman. Itu yang saya bawa tema. Lama dia nggak bisa jawab tadi itu. Bingung dia. Kayaknya berat materinya sama dia ya. Bagaimana? Ini mana bisa Tadi yang hafal beristihad? Quran ya. Tadi hafal Iya, Quran tadi ya saya dia ya. tanya. Iya, saya tanya apakah khatam Quran dan hadis? Itu nggak sembarangan Kak, orang loh, Bu. Kan Itu TTF, satu ayo banding naikin tujuh, lagi tuh si Pak. Tona katanya. Iya kan, ntar ada nggak nih orang? Sebetulnya secara umum seperti aku bilang tadi, pernah nggak Muslim berpikir kenapa sih orang Kristen itu nggak mengakui Muhammad sama Allah SWT itu? Itu aja sebetulnya secara umum, pernah nggak mereka berpikir? Kemarin ditanyakan Pak, kenapa kami kan mengakui nabi-nabi sebelumnya, kenapa Kristen nggak mengakui Muhammad sebagai nabi? Terus aku tanya, nabi itu apa? Nah mereka nggak bisa jawab, nabi itu apa? Ya pasti nabi kan nggak, bukannya jual gorengan dong. Karena Betul, bagi kami betul. Muhammad Soalnya- bukanlah nabi. Ya mereka kriteria nabi aja nggak tahu ketika aku tanya nabi itu apa. Betul, betul, betul. Ya, Istilah silakan Nabi Tona. aja sudah beda kita Muslim sama Kristen, sudah beda pandangan tentang Nabi itu gimana? Ya, ini Tona udah naik lagi nih. Oh iya iya. Ilmunya udah kembali. Udah naik ya. Jangan Lagi muncul. jangan Tenang ya, ditekan Pak. lagi Bang Billy. Bang Udah Billy tenang jangan ya, Pak. ditekan lagi. Iya. Jadi begini, ini dia punya ilmu ya, Tona. Kalau mau mengetahui tentang Allah harus kasih hilang filsafat. Berat ya. Atau ganti tema, Pak Tona, nggak apa-apa kita yang biasa-biasa. Ya Ya, karena sudah mau masuk yang materi kedua Allah, jadi harus hilangkan filsafat dulu, filsafat yang benar yang kita pakai, yang nggak benar kita buang. Betul Bang. Soalnya kalau saya lihat filsafat ini kan banyak pengertian gitu secara ilmiah, secara secara pandangan hidup itu banyak cabangnya juga kalau saya lihat filsafat itu. Kalau dia ke ilmiah, ya mungkin agak bertentangan sama ajaran agama gitu kan. Ya. S3, S4. Bang Tona, ya boleh nggak aku nanya? boleh. Nah, aku mau tanya ayat As-Zukhruf 43 ayat 3. Bunyinya, sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab kepada kamu supaya kamu memahaminya. Yang mau saya tanyakan gini, Muhammad kan orang Arab. Ini kan diklaim Al-Quran ini kan harus disebarkan ke seluruh dunia bahasa Arab, kan gitu. Bahasa Allah katanya. Nah, yang pengen saya katakan itu, kenapa sih orang-orang yang di luar Arab itu harus dikasih Al-Quran yang bahasa Arab, padahal di sini sudah jelas-jelas katanya kepada Muhammad, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Artinya kan kalau di luar orang Arab sudah jelas orang nggak bakalan paham. Tetapi di sini Muslim mengklaim itu bahasanya Allah, padahal dikatakan di situ supaya Muhammad memahaminya. Jadi kalau di luar Muhammad jelas-jelas orang nggak paham.
gimana cara penyebarannya Al-Quran itu kalau di dalam bahasa Arab yang orang tidak memahaminya? Kan jadi apa? Nggak ngerti kita. Ibaratkan saya pribadi kalau saya mau belajar Al-Quran terus dalam bahasa Arab. Ketika saya mau mempelajari Al-Quran itu, lalu biasanya orang Muslim, ini ada tafsir, ini ada hadis, ini ada segala macam. Jadi bingung. Coba Anda jelaskan gimana sih kayak gitu bisa kok diklaim bahasa Arab itu? Ya tadi itu namanya surat Al-Iqra ya, Iqra namanya, bukan Sukro ya. Itu satu itu. Al-Jukhruf 43 ayat 3, Bang. Iqra nama suratnya. Nama itunya. Langsung penjelasan kenapa harus di situ tertulis turunkan menggunakan bahasa Arab biar kamu mengerti gitu. Karena memang kebetulan Nabi Muhammad itu lahirnya di Arab, ya. Ini di sini, sampai sini paham? Sampai sini paham. Gini Bang. Ini kan ditujukan kepada Muhammad. Terus kenapa disebarkan ke seluruh dunia tetap dalam bahasa Arab? Artinya kan orang nggak paham bahasa Arab. Nggak sama seperti Muhammad kan? Makanya diutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan itu ke manusia. Iya kan dalam bahasa Arab Bang yang ditanyakan kenapa dalam bahasa Arab supaya orang Arab mengerti. Nah kalau Iya, kita orang boleh. Indonesia kan bukan orang Arab gitu loh Benar, maksudnya pertanyaannya. Iya boleh, tapi boleh dilanjutkan. Betul. Boleh nggak dilanjutkan yang nggak pakai dipotong? Biar dijelaskan sampai Kan selesai. gini Allahmu menurunkan Quran dalam bahasa Arab si kami ini supaya orang-orang Arab tuh mengerti dalam bahasanya masing-masing. Lah sedangkan orang di luar Arab kan bukan orang Arab nggak berbahasa Arab. Jadi Quran ini kan bukan orang non Arab. Oke, baca Ya, ulang. berarti begini. Baca Kesimpulan ya. ulang ayatnya, Ya, dibaca ulang berarti begini. biar paham. Sabar, Tona, kamu sabar. Jadi begini. Oke. Jadi bahasa itu masuk ke dalam filsafat juga ya. Ya masuk sih sama pembahasan filsafat. Masuk nggak ke filsafat? Ya semua pembahasan bisa lah. Ya udah. Itu yang ditanya. Kamu harus jawab. Boleh dijawab? Ya silakan. Oke. Tadi ayat itu diturunkan menggunakan bahasa Arab biar bisa dipahami oleh Nabi Muhammad. Oke? Sampai sini paham? Untuk disebarkan kepada umatnya seluruh dunia. Gitu loh. Op. Bentar Pak, itu bisa dikoreksi nggak? Itu Tuhannya negeri ini, Mekah. Nggak bisa. Tadi ada di mana loh ini? Ya, lanjut lah. Boleh Di dalam jelasin? ayat itu enggak. Gini bang. Di dalam ayat itu kan nggak ada ditulis untuk disebarkan ke seluruh dunia dalam bahasa Arab. Kan itu katanya untuk Muhammad. Terus Baca ulang. kenapa harus apa namanya? Harus dalam bahasa Arab disebarkan ke seluruh dunia? Baca ulang lagi biar lebih paham. Takutnya nanti meleset jauh. Coba Dan dibaca ulang. Al-Quran Betul. itu dan Al-Quran itu kitab yang Gini. dijelaskan ayatnya yakni dalam bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Jadi untuk kaum yang bisa bahasa Betul, Arab, betul. Pak. Surat tadi yang Gini, pertama Bang. dibacakan lagi tadi yang surat tadi dari awal. Coba tolong. Betul. Tolong. Gini. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab kepadamu supaya kamu memahaminya. Coba sampean berpikir logika supaya kamu memahaminya. Enggak ada dia mengatakan di situ harus disebarkan dalam bahasa Arab. Kepadamu, nih garis bawah nih, kepadamu untuk memahaminya. Ini malaikat Jibril sedang berbicara kepada siapa gitu loh. Nah, dia kan berbicara kepada Muhammad kan, terus Oke. Muhammad kan mengerti bahasa Arab. Oke. Kenapa Ulangi penyebaran? Baca lagi dari awal biar lebih ngerti. Maksudnya biar abang biar paham gitu kata itu. Ulangi lagi dari pertama. Sesungguhnya. Oke.
sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. kepadamu dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Oke. Itu kan dia berbicara gini Bang, itu kan di Berbicaranya dalam ke ayat siapa? itu kalau saya Berbicaranya ke siapa? Ka- Gitu. ya Jadi ya itu pemahamannya kan berbicara ke siapa? ya Jadi dalam berbicara konteks itu kepada kan dia kan berbicara sama Muhammad. Oke, Artinya Muhammad kan satu kalau orang orang atau banyak orang? gini Bang, itu kalau saya Nabi lihat Muhammad banyak orang atau satu orang? Itu aja ya dulu satu pertanyaan. orang lah Muhammad. Ya satu orang lah Nabi Muhammad. Muhammad Jadi itu orang apa? Oke. ya sampai orang situ. Arab, Oke, orang Arab Arab. lah makanya Ulangi Bang, lagi. makanya Kata-katanya diulangi Waduh. lagi, tolong biar paham gitu tuh. Kalau untuk yang Bang. ulangi lagi. Sesungguhnya dari Bang. sesungguhnya diulangi lagi. Bang, gini yang saya tanyakan itu kenapa penyebarannya harus tetap dalam bahasa Arab kepada orang-orang yang nggak mengerti bahasa Arab? Itu Saya yang bakal saya tanyakan. jelasin. Saya bakal jelasin, tapi Anda harus paham dulu dengan teks itu, gitu. Biar saya nggak disalahin nanti. Betul. gitu loh. Tapi itu udah paham, Betul toh? Bang. Jadi Ini Bang, saya sudah paham berarti di dalam itu konteksnya dia kan sedang berbicara kepada Muhammad. Kan Yang artinya orang dia Arab. menurunkan kepada Muhammad. Orang Arab kan, berarti dia Benar. memberikan dalam bahasanya Muhammad. Terus kenapa disebarkan ke seluruh dunia diklaim itu tetap dalam bahasa Arab, enggak dalam terjemahan. Artinya kan orang di luar Arab jelas enggak mengerti dalam bahasa Arab. Kenapa bisa disebarkan harus dalam bahasa Arab gitu tuh? Nah, Gini Bang, kalau secara logika saya jadi berpikir apakah dalam bahasa yang tidak saya mengerti itu apakah ada sesuatu yang disembunyikan maksudnya gitu loh. Nah, itu yang alasannya kenapa yang namanya Islam itu ada yang namanya asbabun nuzul. Kamu jangan langsung jawab masih pakai filsafat. Aku mau tanya nih. Saya mau tanya ya. Bagaimana cara kamu berbicara dengan Allah? Atau Allahmu diajak berbicara, bagaimana caranya? Kalau kita kan ada yang namanya penyampai wahyu ya. Penyampai wahyu ya. Yang disampaikan kepada Rasul gitu ya. Ya kebetulan Rasul kami itu Nabi Muhammad gitu ya. Kalau Islam. Dia menyampaikan melalui malaikat gitu ya. Menggunakan bahasanya Rasul ini gitu. Jadi makanya tertulis di situs kami menyampaikan pesannya itu menggunakan bahasa Arab biar kamu pahami gitu. Tapi Muhammad itu orang yang tadinya tidak berpengetahuan gitu. Tapi karena Allah memberikan dia sebuah hikmah gitu, kalau bahasa kami dikasih hidayah, dikasih mujizat, dia dikasih pengetahuan gitu loh. Menggunakan bahasa. Jadi dia tuh dikasih ilmu, dikasih pelajaran, dikasih wahyu oleh Allah melalui Jibril Oke, gitu, saya sudah menggunakan paham. bahasa Arab. Udah paham, udah Nah, paham. jadi Jangan tugasnya kejauhan. Hmm. Gini, jangan kejauhan. Oke. Sekarang saya tanya, hikmatmu kepada Allah itu caranya kamu ke mana? Bagaimana caranya hikmatmu? Tanpa melalui pemahaman beliau, hikmatmu terhadap Allah itu gimana? Apakah kamu bisa berbicara dengan Allahmu atau tidak? Nah, Yang kalau katanya. semuanya kita melalui iman. Nah, kalau sebagai manusia gitu, karena kita kan mengimaninya itu kan dari kitab kita masing-masing. Nah, kalau saya kan dari kitab saya Al-Quran gitu kan. Oke. Dia tertulis Bro. nih. Ya Bro contohnya Tona. tadi tertulis tadi Oke. sesungguhnya dia menyampaikan kayak gini, saya meyakini gitu. Oke, Kalau Bro. semuanya Allah itu menyampaikan ayat itu kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab, Oke. dan itu diteruskanlah sampai saya mengimani. Oke, Bro. Sebentar ya, Bro. Aku mau nanya lagi, Bro. Bro, Al-Qur'an diturunkan untuk Muhammad atau untuk umatnya? Untuk Nabi Muhammad atau untuk umatnya? Ha, Itu pertanyaannya. ha. Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Ya benar. Coba, berarti kamu boleh baca Al-Quran nggak? Nggak. Cek dulu, kita cek dulu. Tes otaknya dulu. Itu namanya sudah putar-putar.
Kagak apa-apa. Putar-putar Coba. itu. Jadi kamu baca itu kamu sebagai siapa? Sebagai umatnya apa sebagai Muhammad? Oh ya umat dong. Oh, kenapa setiap kali baca kan aku turunkan kepadamu, mu itu berarti Muhammad. Kenapa kamu yang baca? Betul. Karena Nabi Yang Muhammad mana tuh? diperintahkan untuk menyebarkan itu. Jadi yang harusnya yang diperintahkan Muhammad kan, Muhammad harus tulis ulang dong ayatnya. Kenapa kalian baca yang dari Allah kepada Muhammad? Harusnya ya kalau disampaikan Muhammad ke kamu itu ditulis ulang lagi, bro. Iya benar. Ditulis Betul, harus ditulis ulang lagi. Kalian nggak boleh baca Al-Quran, bro. Kenapa Di nggak dalam bahasa yang bisa dimengerti gitu loh. Harus Oh enggak. nggak Kayak harus gini. dalam bahasa Arab kan? Jadi. Kan ada translate nih. Oh, ada translate, bukan translate. Itu surat semuanya untuk Muhammad. Kalian tidak berhak membaca surat Muhammad. Kok bisa Itu nyebut yang ayat benar. itu? Sekarang aku tulis buat kamu. Masa si jantau yang baca? Nggak boleh dong. Nah, ini ada. Nah, ayo. Kalian gini nih. Ayo. Maka Ayo. Jibril menyampaikan kepada Nabi Begini, Muhammad itu untuk disampaikan. Nona, sabar. Kamu imannya nggak ada. Pengertian ini diberikan kepada Muhammad, bukan kepada kamu. Sekarang kamu cari imanmu kepada siapa? Itu yang benar. Pertanyaan Bang Billy seperti itu. Sekarang kamu beriman kepada Muhammad atau Allah? Lah, Kenapa kau baca suratnya Muhammad? kalau Ngomong lagi, kan? yang menyampaikan kan Nabi Muhammad. Kenapa kau baca surat Muhammad? Itu disampaikan Muhammad kepada Muhammad, bukan disampaikan kepada kamu. Pak Toma. Nih, yang harus diingat di surat itu tertulis dia menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu untuk disebarkan kepada Di umat. mana tertulis disebarkan? Di mana Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis kayak gitu bang. Ayatnya Jangan nggak ada tertulis. Bahkan dituliskan aja Pak, iman Quran kamu itu itu. tidak ada perintahnya. Nggak ada. Nggak ada Kamu perintahnya. tidak di Nggak ada, kita nggak ada. tidak Nggak ada tersebarkan. perintah. Gimana ini? Nggak ada. Tahu ada Kalau bacanya di Injil mungkin nggak ada ya kalau Nabi Muhammad suruh menyampaikan firman Iya, itu Allah kan kepada kami itu nggak ada. begini, itu seperti begini. Saya kasih tahu ya. Seperti Bang begini. Tona, Bang Tona. Seperti Benar, begini. Bang Tona. Saya kasih penjelasan. Seperti begini. Contohnya kamu ditegur oleh Tuhan, kamu menyampaikan kepada orang-orang. Nah, itu yang harus orang sebut kamu bahwa kamu ini harus benar-benar belajar seperti itu. Enggak Bukan kayak kamu, gitu. kamu yang mau mengajar orang lagi, nggak boleh seperti itu. Iya makanya Itu saya maksud nggak tujuannya. boleh protes gitu. Saya nggak boleh protes kalau seumpamanya ada orang Kristen gitu mau bilang kalau seumpamanya tidak ada tertulis di situ Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyebarkan wahyunya. Ya memang nggak ada. Ya nggak Nggak ada. ada. Karena Injil nggak ada. Ya nggak ada. Karena adanya di Kenapa kamu Al-Quran. keluar-keluar? Ya terus kenapa kamu keluar-keluar dan itu menjadi imanmu? Kan nanti jadi berseberangan dengan orang yang Saya nggak imannya asli. keluar loh. Saya cuman menjawab pertanyaan. Harus ingat loh, jangan bedain. Ini. Kalau semuanya tadi mau dibilangkan silakan. Nabi Muhammad, Tapi kan kamu kan berfokus kepada Muhammad bukan kepada Allah. Saya lihat. yang nanya tadi siapa? Ayo. Yang Ini. menafsirkan Gini, Bang Tona, sisi Islamnya. Bang Tona. Ada nggak dalilnya di situ? Allah menyuruh Muhammad menyebarkan dalam bahasa Arab Al-Quran itu. Ada nggak dalilnya di Al-Quran? Menyebarkan Menyebarkan Ajaran Al-Quran dalam Allah. bahasa Arab. Ada nggak ajaran dalilnya? Allah. Iya, Anda. Ini ada nggak dalilnya dalam Al-Quran bahwa kamu Muhammad harus menyebarkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab? Ada nggak dalilnya? Harus menyebarkan dengan bahasa Arab itu nggak ada. Nah, Nah, iya, itu yang yang diterima Bang Tona. Astagfirullah, Bang Tona. Langsung menjadi masalahnya.
Itu masalahnya. Pertanyaannya Bang Billy tadi disimak. Masalahnya kalian kurang ajar. Kamu keluar padahal orang yang Kurang ajar baca surat-surat orang. nabimu. Iya. Masa kau baca surat-surat orang? Iya, mengimani lagi kan salah, Pak. Seperti kita, Pak, terima Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, aman udah, Pak. Itu yang benar. Kalau di Alkitab Soalnya- itu tertulis, Pak, beritakan aku katanya. Kalau di Quran kan nggak ada, Pak. Soalnya kan kalau di Abdul ini biasa mengatakan umat terjemahan, umat terjemahan. Iya. Padahal kan di Al-Quran nggak ada. Iya. Makanya saya, aduh, Bapak. Yang bilang di Al-Quran nggak ada. Quran itu untuk Muhammad, Pak, bukan untukmu, Pak. Masa nggak sadar dengan tulisan kalimat itu, Pak? Enggak, maksudnya bapak-bapak sekalian yang tidak menerima dengan kalimat itu sebenarnya. Aduh. Gak apa-apa, Bisa diulang nggak lagi tadi pertanyaan tadi itu, Bang? Yang Al-Jukrub. Gak ada urusan juga dengan itu. Gini bunyinya. Sesungguhnya kami kami membuat Al-Quran Ah, dalam bahasa Arab, memberikan kepada kamu supaya kamu memahaminya. Mu-nya itu kan Muhammad di situ. umumnya kan Muhammad, bukan kepada Tona, Bukan orang. bukan kepada bangsa lain. Aduh. Memang Ah, itu setuju berarti kan? Sepakat, mantap. Itu seperti yang begini, kita bro. dengar, Bang. Bro, seperti begini ya. Umpama. ya. You belum tahu tentang angka 1 sampai 100. Itu saya kasih Ya. tahu. Angka 1 sampai 100 demikian. Ya itu kamu pahami itu aja, seperti itu. Ya langsung nggak boleh disebarkan ke orang lain. Ya sudah, karena orang lain juga tahu. Enggak, orang lain anggap aja orang lain belum tahu nih. Langsung nggak boleh gitu. Nggak ada orang lain. Nggak ada orang lain yang belum tahu. Pasti diajar sesuai dengan filsafatnya. Seperti Sesuai itu. dengan bahasanya masing-masing toh. Tetapi panduan angka 1 sampai 10-nya masih sama. Bener nggak? Iya, tapi kan orang lain juga ada ilmu itu. Jangan menarik aku udah sepakat. Ya Enggak, walaupun begini, semuanya saya kasih pemahaman. kenyataannya sama. Sedangkan orang lain juga pemahaman seperti itu juga ada. Terus kenapa kamu membenturkan pemahamanmu itu terhadap pemahaman orang lain? Itu yang salah. Seperti gitu. Masuk akal nggak? Yang nanyanya yang nggak masuk akal gitu loh. Kalau semuanya nggak pengen nanya itu, ya jangan ditanyakan gitu loh. Kalau semuanya takut kebentur, gitu jangan nanya gitu loh. Begini, Tergoyang karena gimana itu jangan. yang jelas, karena jelas apa yang tertulis dalam kitabmu itu bahwa Muhammad itu tidak bisa baca. Itu yang kami ketahui. Sebelum mendapat wahyu, dia tidak bisa membaca. Tapi Iya, makanya kamu setelah terima menerima aja seperti mukjizat, itu. Memang dia mendapat tidak bisa ilmu baca. itu. Makanya ada penjelasan dari orang terhadap nabimu. Seperti itu. Bang Tona. Yakin ndak sampean secara logika yakin ndak yang mengasih wahyu itu adalah Jibril? Yakin ndak? Soalnya kan nggak ada saksi di situ. Kalau yang menurunkan wahyu itu dari Allahnya orang Israel yang disembah orang Israel dan orang Kristen sampai sekarang, yakin nggak? Ya, yakin. Soalnya di dalam Alkitabnya orang Kristen, di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 di situ berbunyi bahkan iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Jadi itu yang menjadi dasar iman Kristen, tidak mempercayai adanya nabi setelah Yesus gitu. Iya, sudah selesai sampai situ. Kalau semuanya Anda sudah meyakini seperti itu. Tapi ini saya boleh nggak menjelaskan yang versi Islam? Iya, tapi kamu sebagai kamu kan sebagai bukan Muhammad, kamu harus pandai. Bukan, karena di situ kami mengajukan. Kamu harus lebih pandai daripada begini. Saya kasih tahu, kamu harus lebih pandai dari apa yang diturunkan kepada Muhammad. Seperti itu maksudnya. Ini Jadi kamu jangan imani buta, imanmu buta nanti Ini. dia. tidak pandai di sini bodoh kategori Nabi Muhammad ini kategorinya Allah Ya loh. udahlah, Bukan kamu mau kategori samakan diri manusia. kamu dengan pemahaman beliau ya silakan. Gini. Kalau semuanya abang-abang ini mau bilang Nabi Muhammad itu umi atau makhluk bodoh,
Dia itu kaisar loh di Arab Saudi, gitu loh. 5 kekaisaran itu 5 kerajaan lebih gitu yang dia pimpin. Seorang pemimpin negara yang Ini kita diakui bukan sebagai kaisar besar. ini bukan Bodoh, kita ini dalam bahas kategori tentang Tuhan, harta. Woi. Sudah Harus keluar ingat, bro. konteks. Kita Yang- bukan bahas tentang harta, bro. enggak, Kita ini bahas tentang iman. ya tadi Ya. kan bahasanya tadi kan Harta dan disampaikan. iman itu berbeda. Harta dan iman itu berbeda. Kamu nih paham nggak? Enggak, yang nanya Kalau harta kayaknya itu langsung berbeda. boleh kamu cerita boleh, tetapi orang pun tidak akan pernah mencari hartamu. Itu. Tetapi iman itu berbeda dengan harta. Ini yang harus kamu pahami. Wah, kayaknya jauh dari pertanyaan tadi deh. Ya, Segini memang aja, karena Bang Tona. berusaha menyamakan iman dan harta. Wah, mencar tuh Gitu. nanti. Bang Tona, Iya. gini aja. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran kalau Muhammad itu harus menyebarkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Ada nggak dalilnya di dalam Al-Quran? Pertanyaannya itu jangan gitu, itu jebak namanya. Itu memang tujuannya untuk menyesatkan. Enggak, bukan Dengan pakai bahasa Arab. Ada nggak perintah Allah? Maksudnya untuk Nabi Muhammad menyebarkan perintah itu gitu. Perintahnya jangan menggunakan bahasa Arab, itu lain. Enggak. kalau pertanyaannya gitu. Apa Enggak, memang harus gitu gini. pertanyaannya? Gini Bang, masalahnya kan sekarang Al-Quran itu disebarkan dalam bahasa Arab. Terus katanya nggak bisa dalam bahasa terjemahan gitu. Ada nggak dalilnya harus gitu loh pakai bahasa Arab? Ya kan kita ini kan udah bodoh-bodoh banget. Walaupun itu bahasa Arab kan bisa diartikan, tinggal ditanyakan. Nih, kalau semuanya ini nasi. Lu dalam bisa? bahasa- Betul, Emang nggak boleh betul. nanya, ini nasi kalau bahasa Indonesia itu artinya apa sih gitu tuh? Jadi ini nasi. Betul Betul seperti yang Anda bilang. Cuma sering pernah nggak Abang dengar kalau misalnya seperti debat-debat atau diskusi-diskusi seperti ini, kalau kita ngomong terjemahannya, lalu diklaim itu kamu ngerti nggak bahasa Arab katanya. Kok bisa gitu? Soalnya kan nggak ada dalilnya Al-Quran itu harus disebar dalam bahasa Arab. Jadi kita membaca sesuatu itu harus dalam bahasa yang kita pahami. Kalau kita nggak paham, ya ngapain kita imani? Nah, yang saya penasaran itu kalian tuh habis debat sama siapa sih sampai dendam banget kayak gitu tuh. Itu tuh Lo jangan framing gitu, Bang. Kita tidak pernah, Bang, ada dendam. Kita kasih, Bang. Itu ya dapat terkadang kita, Bang. terkadang itu Begini, kan ada lepas juga muslim pribadi. yang agak dong. Tadi kamu bilang Muhammad begini. Tadi kamu kan bilang begini. Muhammad itu gelarnya apa segala macam. Dibanding dengan Salomo, dia nggak ada arti. Iya, dibandingkan dengan Daud dia nggak ada arti. Maksudnya mau perbandingan. Karena Ya, kamu Nabi Muhammad juga mengakui berusaha loh. mau menyamakan. Enggak Iya, bisa. karena Nabi Muhammad aja kamu mengakui loh berusaha kebesaran